Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 171, Skandal yang Luar Biasa. Hah! Xia Qingchen menarik tangannya, dan baru kemudian pedang tajam Ki perlahan menghilang. Dengan landasan bentuk pertama, bentuk kedua jauh lebih mudah. Dia membutuhkan waktu sebulan penuh untuk mempraktikkan gerakan pertama. Formulir kedua hanya membutuhkan 13 hari. Sekarang setelah kultivasi dan keterampilan bela dirinya meningkat, dia ingin mencobanya dengan Heng Qianmo. Namun, masih ada waktu 2 hari sebelum kesepakatan 1 bulan. 2 hari. Aku bisa melakukan perjalanan ke Aula Bintang Surgawi. Xia Qingchen bergumam pada dirinya sendiri. Hari ini adalah hari di mana dia akan membawa kembali materi dari Guxin Hill. Dia tidak bisa melewatkannya. Dia bangkit dan pergi ke sudut rumah. Dalam keadaan normal, benih padi spiritual akan bertunas dalam waktu 1 bulan. Namun, butiran beras Dragon Heart ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan bertunas. Terlihat bahwa wilayah Lingnan tidak cocok untuk menanam padi spiritual. Saya perlu menyiapkan beberapa cairan nutrisi. Xia Qingchen bergumam. Kebetulan bahan untuk larutan nutrisi juga bisa dibeli di Aula Bintang Surgawi. Dia meninggalkan kediamannya. Saat dia melangkah keluar, dia melihat seorang gadis mungil berdiri di luar. Bagian atas kepala dan bahunya tertutup salju putih. Di tengah angin dingin yang menusuk tulang, wajah cantiknya memerah seperti apel kecil. Sepasang tangan beku menutupi mulutnya dan terus meniupkan udara panas. Huang Yinger. Xia Qingchen mengenalinya dengan sekali pandang. Wanita ini adalah wanita muda yang bertanggung jawab atas counter manajer Yang. Huang Yinger kaget saat mendengar suara itu. Dia segera memberi hormat. Salam, saudara muda Xia. Apa yang kamu lakukan di sini? Hidung merah Huang Yingjer bergerak-gerak. Saya di sini untuk memberitahu saudara muda Xia bahwa barang dari Gu Xin Qiu telah dikirim kembali tadi malam. Xia Qingchen melirik sekelilingnya dan melihat jejak kaki salju yang berantakan. Dia pasti berada di luar pintu tadi malam dan tidak pernah pergi. Kenapa kamu tidak meneleponku? Xia Qingchen bertanya. Huang Yinger dengan takut-takut memandangi menara pendengaran salju yang mewah dan berkata, saya khawatir saya akan mengganggu budidaya saudara muda Xia. Oleh karena itu, dia harus menunggu di tengah angin dingin sepanjang malam. Melihat wanita muda yang hanya 1 hingga 2 tahun lebih tua darinya, Xia Qingchen merasakan kesan yang baik di hatinya. Meskipun bakatnya rata-rata, dia adalah orang yang sederhana dan jujur dengan karakter yang baik. Di Aula Bintang Surgawi, dia dengan sabar menjelaskan kepada seorang pemula seperti dia. Pada saat ini, dia menunggu dengan sabar di tengah angin dingin sepanjang malam agar tidak mempengaruhi budidayanya. Ayo pergi, katanya. Xia Qingchen berbicara. Di bawah pimpinan Huang Ying, mereka sekali lagi tiba di Aula Bintang Surgawi. Aula Bintang Surgawi untuk sementara ditutup dari dunia luar. Hanya staf internal yang bisa masuk. Di dalam aula, ada kotak-kotak barang, semuanya merupakan bahan segar yang diambil dari gundukan jantung kuno. Batu spiritual, ramuan spiritual, cairan rahasia, tulang binatang, buah dewa. Itu memiliki segalanya. Apalagi banyak di antaranya merupakan harta karun langka yang tidak bisa dilihat di pasar dan jarang terlihat di dunia luar. Saat ini, 10 pemilik toko dan penanggung jawab konter sedang memilah bahan berdasarkan kategorinya. Setelah melihat Xia Qingchen masuk, manajer Yang dan manajer Zhou meletakkan barang-barang di tangan mereka dan berkata, Tuan muda Xia ada di sini. Kalian silakan saja, aku akan melihatnya dulu. Xia Qingchen tidak mengganggu mereka. Ini karena selain anggota internal Aula Bintang Surgawi, ada juga seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian bertabur bintang. Jari-jarinya sangat panjang, seperti 10 sumpit. Matanya sangat tajam. Semua orang sibuk, kecuali dia, yang berdiri di tengah Aula Bintang Surgawi, melihat sekeliling seolah-olah dia adalah pengawasnya. Manajer Yang dan manajer Zhou baru saja menyapa Xia Qingchen, dan lelaki tua itu langsung memelototi mereka. Aula Bintang Surgawi menjadi semakin sulit diatur. Mereka justru membiarkan orang luar masuk saat menyortir barang. Skandal yang luar biasa. Orang tua itu mengkritik dengan ketidakpuasan. Manajer Yang mengangkat alisnya. Orang tua itu datang dari Puncak Bintang Lord. Puncak Bintang Lord terutama bertanggung jawab atas sumber daya sekte. Pemimpin puncaknya adalah Raja Bintang Agung, yang datang ke kaki gunung untuk inspeksi sebulan yang lalu. Orang tua di depannya adalah salah satu dari 10 tetua agung di bawah Raja Bintang yang Agung.
Dia diperintahkan untuk mengawasi penyortiran dan pengumpulan kumpulan sumber daya ini di gundukan jantung kuno dan untuk menilai sumber daya yang berharga. Penatua Xing'an, Xia Qingchen adalah tamu terhormat Istana Bintang Langitku dan juga diundang olehku. Dia tidak akan mempengaruhi penyortiran barang, kata manajer yang sambil mengerutkan kening. Teguran tanpa ampun dari Penatua Xing'an membuat manajer yang tidak bisa menyembunyikan wajahnya, jadi dia langsung membalas. Jika barangnya rusak, apakah Anda yang bertanggung jawab atau saya? Penatua Xing'an melotot dengan mata lamanya dan bertanya. Kerugian. Makna di balik kata-katanya adalah dia curiga Xia Qingchen akan mencuri materi di tempat kejadian. Alis Xia Qingchen sedikit berkedut, tapi dia tidak membantah. Jika dia berdebat sekarang, itu hanya akan memperburuk konflik dan membuat manajer yang semakin sulit untuk mundur. Manajer yang dengan baik hati mengundangnya untuk mengambil inisiatif, jadi dia tidak punya alasan untuk terus mempersulitnya. Jangan khawatir, saya akan membayar kerugiannya. Manajer yang mendengus dan mulai menyortir barang. Penatua Xing'an menatap dingin ke arah manajer yang dan juga tidak terus berdebat. Suasana menjadi tenang, dan semua orang kembali ke urusan masing-masing. Xia Qingchen mengawasi dari jauh dan tidak mendekati barang tersebut untuk menghindari kecurigaan. Proses penyortiran berlanjut selama 4 jam. Beberapa bahan langka muncul, dan 10 pemilik toko berdiskusi lama. Pada akhirnya, Xing'an lah yang menilai mereka. Xia Qingchen memperhatikan dalam diam, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sesekali. Untuk beberapa material yang tidak biasa, hasil penilaiannya terlalu jauh. Tapi dia tidak menyela. Tempat ini bukanlah tempat di mana murid tingkat rendah bisa menyela. Setelah ini, dia diam-diam akan mengingatkan manajer Yang. Ketika penyortiran selesai, semua orang menghela nafas lega. Akhirnya semuanya berakhir. Penatua Xing'an berdiri dan mengeluarkan buku registrasi untuk memeriksa kembali barang yang telah disortir. Selama verifikasi selesai dan barang tidak hilang, tugas dianggap selesai. Rumput ekor tikus bertulang tembaga, 103. Batu serangga, 3 muatan. Ada banyak barang, dan Penatua Xing menghitungnya dengan cermat. Pada akhirnya, mereka menghitung kumpulan barang yang paling mahal. Ada beberapa barang yang sangat berharga dan langka, yang masing-masing bernilai sebuah kota. Roh kupu-kupu, sepasang, Penatua Xing secara tidak sadar bersiap untuk memberi tanda centang pada buku registrasi untuk menunjukkan bahwa itu benar. Namun, jari-jarinya tiba-tiba berhenti, dan matanya melihat kembali ke dalam kotak giok. Buku registrasi menunjukkan bahwa ada sepasang roh kupu-kupu. Namun, hanya ada satu roh kupu-kupu yang tersisa setelah dibagi ke dalam kotak giok. Satu hilang. Penatua Xing'an meletakkan kuasnya. Wajahnya dipenuhi amarah dan senyum dingin muncul di wajahnya. Seolah-olah seseorang yang siap berkelahi kapan saja akhirnya menemukan sesuatu untuk digunakan melawannya. Siapa yang mengambil roh kupu-kupu lainnya? Penatua Xing'an bertanya dengan tegas. Melihat tidak ada yang menjawab, Tetua Xing'an menamparkan buku registrasi di atas meja dan berkata dengan sikap bermartabat, kalian jangan mencoba untuk beruntung. Saya pribadi telah menilai setan kupu-kupu. Saya ingat itu memang sepasang, dan mereka sudah dimasukkan ke dalam kotak giok secara utuh. Seseorang di antara kalian telah mencuri setan kupu-kupu dari kotak giok. Pemilik toko dan orang yang bertanggung jawab di konter saling memandang. Mereka sedang terburu-buru, bagaimana mereka bisa punya waktu untuk mencuri semangat kupu-kupu. Tatapan Penatua Xing'an menyapu wajah semua orang. Ketika tatapannya melewati Xia Qingchen, yang berdiri di kejauhan dan tidak melakukan apa-apa, tatapannya berhenti. Anda datang ke sini. Penatua Xing'an mengulurkan jari telunjuknya dan menunjuk ke kejauhan sambil berteriak. Bab 172, yang bodoh dan tak kenal takut. Xia Qingchen merasa sangat sulit menyukai sikap memerintah itu. Dia masih berdiri dengan tangan disilangkan, ekspresinya acuh tak acuh. Kamu curiga. Di antara semua orang yang hadir, Andalah yang paling bebas dan paling mungkin mencuri barang saat kita sedang sibuk. Jika bukan aku yang mencurigaimu, siapa yang harus mencurigaiku? Ayo, aku ingin mencarimu. Penatua Xing memarahi. Pencarian tubuh. Saya berdiri di sini sepanjang waktu, kata Xia Qingchen dengan tenang, bagaimana aku punya kesempatan untuk mencuri sesuatu tepat di depan hidungmu. Petik 1. Untuk menghindari kecurigaan, dia selalu berdiri jauh. Tidakkah kami akan tahu apakah itu kamu atau bukan setelah pencarian cepat? Penatua Xing'an memiliki niat untuk mencari kesalahan dan tentu saja tidak mau mendengarkan penjelasan apapun. Manajer yang berjalan mendekat dengan sedikit amarah,
Tetua Xing'an, lebih baik selidiki dengan jelas terlebih dahulu. Penggeledahan tubuh adalah sebuah penghinaan. Dia percaya bahwa Xia Qingchen tidak mencuri apapun. Hanya saja mungkin mereka seharusnya tidak mengundang Xia Qingchen saat ini. Itu karena mereka secara kebetulan bertemu dengan tetua Xing'an yang paling tidak baik, dan juga kehilangan barangnya. Penjaga toko Yang, saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda akan bertanggung jawab atas hilangnya barang tersebut, bukan? Jari-jari Penatua Xing'an yang seperti sumpit dengan lembut bergesekan satu sama lain. Matanya masuk jauh ke dalam rongga matanya dan dia perlahan menyipitkan mata. Manajer yang kehilangan kata-kata. Belum pernah terjadi kekurangan barang sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya. Kecuali Anda benar-benar ingin mengambil tanggung jawab, minggirlah dan perhatikan dengan patuh. Penatua Xing'an berteriak dengan dingin. Bibir manajer yang bergerak, tapi dia ragu-ragu. Dia tidak ingin Xia Qingchen menderita karena keinginan yang tidak adil. Bagaimanapun, dialah yang mengundang Xia Qingchen ke sini. Namun, semangat kupu-kupu itu bernilai ratusan bintang. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Saat dia ragu-ragu, desahan lembut Xia Qingchen terdengar dari belakangnya. Penatua Xing'an, tekan perlahan bagian atas kepala iblis kupu-kupu itu 3 kali. Penatua Xing'an mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan? Roh kupu-kupu adalah benda yang sangat halus, bagaimana kamu bisa menyentuhnya sesuka hati? Manajer yang juga memandangnya dengan ekspresi bingung. Tekan kepala roh kupu-kupu. Apa yang dia lakukan? Maka kamu akan merindukan iblis kupu-kupu selamanya. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Dengan sedikit keraguan, Penatua Xing'an membuka kotak giok dan dengan hati-hati mengetuk dahi roh kupu-kupu itu 3 kali dengan jari telunjuknya. Namun roh kupu-kupu tidak menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Kemudian, apa? Penatua Xing'an memasang ekspresi bertanya-tanya di wajahnya, kamu dapat menghindari penggeledahan tubuh seperti ini. Petik 2. Dia hendak berjalan dan mencari tubuhnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara gemerisik lembut. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa itu adalah roh kupu-kupu. Cairan berwarna-warni mengalir keluar dari mulutnya. Tetesan cairan mengembun menjadi roh kupu-kupu yang lebih kecil. Ukuran, bentuk, dan penampilannya jelas merupakan setan kupu-kupu yang hilang. Ini, bintang jatuh yang lebih tua tertegun di tempat, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Manajer yang juga sama terkejutnya. Dia telah melakukan kontak dengan iblis kupu-kupu berkali-kali, tetapi dia belum pernah melihat pemandangan aneh seperti itu. Dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah Xia Qingchen. Tuan Muda Xia, ini. Roh kupu-kupu akan saling melahap satu sama lain. Xia Qingchen berkata singkat. Melahap, mata manajer yang kosong, menandakan bahwa dia belum pernah mendengarnya. Roh kupu-kupu bukanlah makhluk hidup. Itu hanya cairan yang bentuknya seperti kupu-kupu. Bagaimana bisa dikatakan itu melahap? Roh kupu-kupu adalah cairan misterius yang dilahirkan oleh kupu-kupu aneh, bukan kupu-kupu asli. Di antara dua cairan, bagaimana mereka bisa saling melahap? Xia Qingchen tanpa ekspresi saat dia menjelaskan, ada roh kupu-kupu jantan dan betina juga. Di bawah suhu yang sesuai, tidak ada yang aneh jika roh kupu-kupu jantan melahap betina. Sebelumnya, Penatua Xing'an telah menyentuh 2 setan kupu-kupu dengan telapak tangannya. Suhu telapak tangannya menyebabkan setan kupu-kupu jantan mulai memangsa setan kupu-kupu betina. Bagaimana tidak aneh? Orang-orang yang hadir belum pernah mendengar perkataan seperti itu sebelumnya, namun Xia Qingchen berbicara dengan ekspresi tenang. Namun, roh kupu-kupu besar baru saja memuntahkan roh kupu-kupu kecil. Ini cukup untuk membuktikan bahwa perkataan Xia Qingchen benar. Manajer yang terkejut dan mau tidak mau melihat ke arah Penatua Xing'an. Dia mencibir, apakah kamu masih akan mencari tubuh ini? Setelah semua ini, itu adalah sebuah kesalahan. Untunglah bintang jatuh yang lebih tua telah membuat keributan besar. Ternyata ia belum berpengalaman dan tidak mengetahui bahwa roh kupu-kupu memiliki ciri yang begitu tersembunyi. Bintang jatuh yang lebih tua tidak berekspresi saat dia berkata dengan acuh tak acuh, jika ada sesuatu, saya akan berubah. Jika tidak ada apa-apa, aku akan menyemangatimu. Arti dari kalimat ini adalah untuk memperbaiki kesalahan yang ditunjukkan orang lain jika ada, dan untuk menyemangati diri sendiri jika tidak ada. Ketika digunakan pada Xia Qingchen, itu berarti jika dia mencuri sesuatu, dia akan memperbaikinya. Jika tidak, dia akan menegur dirinya sendiri. Dia telah menuduhnya tanpa rasa permintaan maaf. Sebaliknya, dia bertindak seolah-olah dia melakukannya demi kebaikannya sendiri. Baiklah, itu saja untuk penyortiran hari ini.
Penatua Xing An menyimpan buku register dan melihat sisa materi berharga dengan makna yang dalam. Namun, dia ingin pergi. Namun, Xia Qingchen mungkin tidak bersedia. Tunggu, Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Penatua Xing dan melirik ke arahnya, apa? Apakah kamu ingin orang tua ini meminta maaf padamu? Sikap itu, nada itu, mustahil baginya untuk meminta maaf. Tidak masalah apakah Anda meminta maaf atau tidak. Saya tidak peduli. Akankah Xia Qingchen peduli dengan sedikit permintaan maaf itu? Hah! Penatua Xing An mendengus dan pergi, mengabaikannya. Tetua Xing An, Xia Qingchen melanjutkan dengan tenang. Saya ingin mengoreksi beberapa materi yang salah dinilai oleh Penatua Xing An. Setelah mendengar ini, pemilik toko Yang, pemilik toko Zhou, dan yang lainnya merasakan hati mereka menegang. Kesalahan dalam penilaian material bukanlah hal yang sepele. Jika mereka menjual bahan berharga sebagai bahan inferior dan ketahuan, orang-orang terkait di Aula Bintang Surgawi harus menerima hukuman dari sekte tersebut. Derajat hukuman ditentukan oleh kerugiannya. Namun, mereka merasa lega. Bahan-bahan berharga itu telah dinilai secara pribadi oleh Tetua Xing An, jadi kesalahan apa yang mungkin terjadi. Namun, mereka tidak menyadari jejak kepanikan yang melintas di mata Tetua Xing An. Dia berbalik dan memarahi, anak bodoh, beraninya kamu mempertanyakan penilaianku. Segera tersesat. Sebagai seorang tetua di puncak penguasa bintang, bukanlah masalah besar baginya untuk mencaci maki murid tingkat rendah. Namun, manajer yang dan yang lainnya dapat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Apakah ekspresi Penatua Xing An terlalu bersemangat? Tuan Muda Xia, apakah Anda menemukan sesuatu? Manajer yang bertanya. Xia Qingchen berdiri di tempat aslinya dan dengan tenang berkata, di dalam kotak giok ke-9, itu bukan ginseng berkepala putih, tetapi ginseng kaisar kumis salju. Ginseng berkepala putih bernilai 10 bintang. Ginseng kaisar kumis salju bernilai 80 bintang. Manajer yang terkejut. Dia hendak bertanya ketika Xia Qingchen melanjutkan, di dalam kotak giok ke-10, itu bukan batu biru yang penuh air mata, tapi batu bunga bulu yang dalam. Yang pertama adalah material bermutu rendah, hanya bernilai 20 bintang. Yang terakhir adalah batu suci legendaris yang hanya ada di buku dan dulunya ada. Bernilai 100 bintang. Kotak giok ke-12. Xia Qingchen secara berurutan menunjukkan 5 kotak giok yang bermasalah. Itu diisi dengan bahan paling mahal dalam kumpulan ini. Murid Penatua Xing An berkontraksi, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebencian. Jelas sekali bahwa Tetua Xing An tidak membuat kesalahan dalam penilaian kelima kotak giok. Itu memang disengaja. Sengaja menilai barang berharga sebagai barang bermutu rendah. Kemudian, dia akan mengirim orang untuk membeli semua barang tersebut dengan harga murah dan memperoleh keuntungan yang luar biasa darinya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak bisa bersembunyi dari seorang pemuda meskipun dia telah menipu begitu banyak pemilik toko. Kamu benar-benar bodoh dan tidak takut. Anda sebenarnya berani mempertanyakan hasil penilaian saya. Saya mengagumi keberanian Anda. Tentu saja, Penatua Xing An secara alami tidak akan mengakuinya dan bersikap merendahkan. Dia hanya akan menonton satu bab hari ini dan menebusnya di bab keempat besok. Bab 173, Kejutan. Dia tidak takut. Ini karena dia adalah seorang tetua dari puncak bintang Lord. Apa itu Xia Qingchen? Dia hanyalah murid tingkat rendah yang baru saja memasuki sekte tersebut. Apakah sekte itu percaya padanya atau Xia Qingchen? Sudah jelas. Masalah ini sudah diselesaikan. Segera buka Aula Bintang Surgawi dan tunggu para murid menukar materi ini dengan bintang mereka. Penatua Xing Yun melangkah pergi. Ketika Aula Bintang Surgawi dibuka, para murid yang dia pesan akan membeli 5 kotak giok dengan harga murah. Transaksi ini setidaknya akan memungkinkan dia memperoleh keuntungan luar biasa sebesar 400 bintang. Wajah anggota Aula Bintang Surgawi tenggelam. Mereka tahu betul di dalam hati mereka siapa yang bisa dipercaya pada Xia Qingchen dan siapa yang tidak. Menjijikkan. Manajer yang dengan marah melemparkan kuas di tangannya ke tanah, tangan kirinya mengepal erat. Mereka tahu bahwa Penatua Xing An telah berbohong kepada mereka, tapi mereka hanya bisa menyaksikan dia membantai mereka dengan kejam. Siapa yang meminta pihak lain untuk menjadi penatua dari puncak bintang Lord, seseorang dengan kekuatan nyata. Beberapa dari mereka, para pemilik toko, tidak mampu menggoyahkan yayasannya. Mengapa kita tidak mengumpulkan cukup banyak bintang dan membeli kelima item tersebut? Mata penjaga toko Zhou melihat sekeliling. Dengan cara ini, Penatua Xing An akan kembali dengan tangan kosong.
Bagaimana jika tetua Xing'an membuat tuduhan palsu? Manajer yang bertanya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tetua Xing'an. Penatua Xing'an tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka. Mereka dapat dengan mudah melaporkan bahwa manajer Balai Bintang Surgawi telah menggelapkan bahan-bahan tersebut dengan membelinya dengan harga tinggi dengan harga murah. Begitu mereka dihukum karena kejahatan ini, mereka semua akan diusir dari Aula Bintang Surgawi, atau bahkan dikeluarkan dari Sekte Nebula. Ekspresi penjaga toko Zhou membeku dan dia mengepalkan tinjunya karena marah. Orang tua itu, dia akan mengambil semua keuntungannya dan kita akan menanggung semua kerugiannya. Di masa depan, jika masalah 5 kotak giok terungkap, Penatua Xing'an akan baik-baik saja, tetapi orang-orang di Aula Bintang Surgawi pasti akan dihukum. Kenapa kamu begitu cemas? Jika Penatua Xing'an ingin membelinya, biarkan dia membelinya. Dialah yang akan kalah, bukan kita. Namun saat ini, Xia Qingchen tiba-tiba berbicara dengan tenang. Manajer yang benar-benar bingung. Xia Qingchen sendiri pernah mengatakan bahwa 5 kotak giok di hadapannya semuanya berisi barang-barang yang sangat berharga. Jika Penatua Xing'an membelinya dengan harga murah, bukankah dia akan mendapat untung besar? Di mana kerugiannya? Jangan bilang kamu mencoba merusak 5 set bahan. Manajer yang agak bisa memahami pikiran Xia Qingchen dan terus menggelengkan kepalanya. Metode ini tidak dapat digunakan. Dengan penglihatan Penatua Xing'an, tidak ada trik yang bisa membodohinya. Setelah dikonfirmasi, Anda akan membuat pegangan untuk pihak lain, kata manajer Yang. Xia Qingchen dengan tenang berdiri di sana dan bertanya, dengan penilaian tetua Xing'an, saya tidak perlu melakukan apapun. Di matanya, penilaian Penatua Xing'an rata-rata. Itu tidak sepadan dengan waktunya. Oh, Tuan Muda Xia, apa maksudmu? Manajer yang terkejut. Xia Qingchen melirik roh kupu-kupu di salah satu. Setelah beberapa saat, roh kupu-kupu jantan telah melahap kupu-kupu betina. Sepertinya hanya tersisa satu roh kupu-kupu. Ada sesuatu yang tidak kukatakan tentang iblis kupu-kupu tadi. Ekspresi Xia Qingchen tenang, roh kupu-kupu lawan jenis. Selain saling melahap, mereka juga bisa menghasilkan ledakan. Saya ingat bahwa kekuatannya tidak kecil. Semua pemilik toko terkejut, bahkan bisa meledak. Kondisi ledakannya pasti sangat sulit, kan? Manajer yang merenung. Bagaimanapun, dia belum pernah mendengar tentang ledakan roh kupu-kupu. Xia Qingchen mengangguk, mungkin akan sangat sulit bagi roh kupu-kupu lainnya untuk meledak. Tapi itu sangat mudah bagi pasangan sebelum kita. Mengapa? Manajer yang dengan rendah hati meminta saran. Dia memandang Xia Qingchen, merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia masih magang muda di depan tuannya. Di hadapan tuannya, dia tidak tahu apa-apa. Pemilik toko lainnya mengangkat telinga untuk mendengarkan. Roh kupu-kupu yang telah melahap satu sama lain tidak dapat melahap satu sama lain untuk kedua kalinya. Xia Qingchen berbicara. Roh kupu-kupu sudah pernah melahap satu sama lain sebelumnya, tetapi mereka dipisahkan secara paksa. Sekarang, mereka saling melahap satu sama lain. Manajer yang melihat ke arah roh kupu-kupu yang telah menyatu dengannya dengan kaget dan berkata, apa yang terjadi jika mereka saling melahap untuk kedua kalinya? Kalau begitu jangan coba-coba memisahkannya lagi. Ekspresi Xia Qingchen berubah sedikit lebih serius. Bagaimana jika seseorang memisahkan mereka? Tanya manajer Yang. Kalau begitu, kamu sendirian. Bahkan Xia Qingchen sendiri mundur beberapa langkah, menjauhkan dirinya dari iblis kupu-kupu yang telah menyatu untuk kedua kalinya. Jika seseorang benar-benar memisahkan mereka, konsekuensinya tidak akan kecil. Gosok, gosok, gosok. Kerumunan yang awalnya melihat 5 kotak giok mundur satu demi satu. Mereka memandang roh kupu-kupu seolah-olah sedang melihat ular berbisa. Mereka tidak berani mendekat sama sekali. Ini, haruskah aku mengingatkan tetua Xing nanti? Penjaga toko Zhou sedikit khawatir. Bagaimana jika seseorang meninggal? Manajer yang memasang senyum palsu, tetua Xing'an adalah orang dengan mata yang sangat tajam. Saya yakin Anda sudah mengetahuinya. Apakah Anda masih membutuhkan kami untuk mengingatkan Anda? Petik 1. Sebelumnya, bukankah Penatua Xing'an masih mengejek Xia Qingchen karena bodoh dan tak kenal takut, mempertanyakan kemampuannya dalam menilai harta karun? Karena dia sangat percaya diri, mengapa dia perlu mengingatkannya? Setelah mendengar ini, penjaga toko Zhou mengingat kekesalannya sebelumnya dan matanya menjadi dingin. Kalau begitu mari kita berdoa agar Xing'an yang lebih tua tidak terlalu bosan hingga secara paksa memisahkan iblis kupu-kupu. Penjaga toko Zhou tertawa datar. Setelah 2 jam, Aula Bintang Surgawi akan segera dibuka.
Xia Qingchen memilih semua barang yang dia butuhkan. Bahan-bahan itu tidak mahal. 3 bintang yang dimilikinya cukup untuk membelinya. Berderak. Dibukanya pintu Stellarski Hall berarti mulai saat ini, seseorang dapat mulai bertukar pikiran. Xia Qingchen segera menukarkan poin bintangnya dengan barang yang dia butuhkan. Ini juga bisa dianggap sebagai dia yang memimpin dan menghindari persaingan dengan orang lain. Pada saat ini, 2 sosok menerobos masuk satu demi satu dan langsung menuju ke konter tempat 5 kotak giok berada. Kami akan mengambil kelimanya. Keduanya segera berkata, dan mengeluarkan 50 bintang penuh yang telah mereka persiapkan sejak lama. Tanpa ragu, mereka berdua adalah orang-orang yang dikirim oleh Tetua Xing'an. Penatua Xing'an harus menunggu di sudut, menunggu mereka berdua membawa 5 kotak giok kembali. Salah satunya berusia 24 atau 25 tahun, dan yang lainnya baru berusia 18 tahun. Mereka harus menjadi murid terbaru. Hanya saja dia tidak satu angkatan dengan Xia Qingchen. Zhao Zongqing, murid perantara. Manajer yang mengangkat alisnya. Pemuda yang berusia sekitar 24 atau 25 tahun adalah murid Gunung Starlord, dan basis budidayanya telah mencapai tingkat pusaran ke-6 dari tahap konstelasi utama. 1 langkah lebih jauh dan dia akan menjadi murid perantara yang berpengalaman. Ayo cepat, aku ingin itu sekarang. Zhao Zongqing melihat sekelompok besar orang di belakangnya dan berteriak. Setiap kali barang Gusin Qiyu dikirim, itu adalah saat persaingan di Aula Bintang Surgawi paling ketat. Dia tidak ingin barang-barang yang ada di tangannya dirampas oleh orang lain. Yang mengejutkan Zhao Zongqing, orang yang bertanggung jawab di konter sangat berterus terang. Dia bahkan mendorongnya keluar dengan rasa takut. Itu milikmu, cepat ambil. Seolah-olah kelima kotak giok itu berisi sesuatu yang menakutkan. Zhao Zongqing tercengang. Dia mengira orang-orang dari Aula Bintang Surgawi akan sangat menentang dan bahkan mempersulitnya, bertekad untuk tidak menjualnya. Kenapa dia begitu bahagia? Terlebih lagi, sepertinya dia menantikan seseorang membeli 5 kotak giok. Dengan sedikit kebingungan, Zhao Zongqing meninggalkan Aula Bintang Surgawi dengan 5 kotak giok dan pergi ke sudut. Di sana, Tetua Xing'an tersenyum penuh harap. Bab 174, Konsekuensi Parah. Elder, saya sudah membelinya. Zhao Zongqing menekan kecurigaan di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia sudah membeli barang tersebut dan menyelesaikan permintaan Tetua Xing'an. Adapun apakah ada masalah dengan isi di dalamnya, itu bukan urusannya. Penatua Xing'an segera mengambilnya dan melihatnya sekilas. Kegembiraan muncul di wajahnya. Dia sudah lama menunggu hari ini. Setiap kali barang Gusin Qiyu dibawa kembali, 10 tetua dari puncak Dewa Bintang akan mengawasinya. Gilirannya bulan ini. Ini adalah kesempatan berharga yang hanya terjadi setahun sekali. Jika dia tidak mencoba yang terbaik untuk mendapatkan sesuatu, apakah dia layak mendapatkan sedikit kekuatan yang dia miliki? Meskipun ada beberapa masalah di tengahnya, dan Xia Qingchen yang berpengetahuan luas muncul. Namun, itu tidak menjadi masalah. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Kalian melakukannya dengan baik. Penatua Xing'an mengeluarkan sebuah bintang dan melemparkannya ke Zhao Zongqing. Terima kasih, Tetua. Terima kasih, Tetua. Zhao Zongqing sangat gembira dan berulang kali membungkuk. Bagaimana mungkin dia tidak senang karena dia mendapatkan bintang dengan begitu mudah. Adapun pemuda di sampingnya, Tetua Xing'an tersenyum dan berkata, Shao Qing, saya akan fokus melatihmu di masa depan. Itu saja untuk hari ini. Anda bisa kembali dulu. Pemuda itu adalah kerabat dari Tetua Xing'an yang baru saja bergabung dengan Sekte Nebula. Penatua Xing'an siap untuk mengasuhnya. Di masa depan, jika ada masalah lain, dia bisa membiarkan Shao Qing menanganinya. Lagi pula, dialah yang akan menggunakannya, jadi dia merasa lebih nyaman. Hari ini, dia secara khusus meminta Shao Qing untuk mengikuti Zhao Zongqing dan berpartisipasi dalam masalah ini sehingga dia dapat memahami prosesnya. Baiklah, katanya. Shao Qing menganggukkan kepalanya dan pergi dengan puas, berpikir. Jika suatu hari nanti saya bisa mencapai posisi Penatua Xing, betapa mengesankannya hal itu. Bintang sebanyak yang Anda inginkan, Anda bisa mendapatkannya di ujung jari Anda. Tindakan Penatua Xing'an yang menipu properti Sekte Nebula hari ini telah membuka mata Shao Qing dan membuatnya menantikannya. Setelah Shao Qing pergi, Tetua Xing'an dengan hati-hati memeriksa 5 kotak giok sambil berkata, orang-orang yang tidak peka dari Aula Bintang Surgawi itu tidak mempersulitmu, kan? Alis Zhao Zongqing kembali berkerut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia tidak melakukannya.
Dia memberikannya kepadaku dengan sangat mudah. Tatapan Penatua Xing'an berhenti, dan matanya yang dalam perlahan menyipit. Seharusnya tidak begitu. Mereka pasti sangat tidak puas. Itu benar, mereka sangat senang saat memberikannya kepada saya. Zhao Zongqing berkata sambil berpikir. Penatua Xing'an melihat kelima kotak giok lagi dan berkata, kalau begitu saya harus memeriksa dengan serius barang-barang di dalamnya. Awalnya, dia tidak berencana untuk memeriksanya dengan cermat. Ini karena dia percaya bahwa orang-orang di Balai Bintang Surgawi tidak akan sebodoh itu merusak materi. Itu hanya akan menyebabkan mereka jatuh ke dalam perangkapnya sendiri. Namun, setelah mendengar penjelasan Zhao Zongqing, kecurigaan tumbuh di hatinya. Dia memeriksa kotak jade satu per satu. 4 yang pertama baik-baik saja. Hanya roh kupu-kupu di kotak giok terakhir yang tersisa. Hanya yang besar yang tersisa, dan yang kecil hilang. Apakah mereka saling memakan atau mengambilnya? Penatua Xing'an mulai berpikir. Setelah berpikir beberapa lama, dia membuka kotak giok dan menunjuk ke dahi roh kupu-kupu itu dengan jarinya. Menurut metode yang diajarkan Xia Qingchen padanya, jika roh kupu-kupu menelan kupu-kupu lainnya setelah 3 ketukan, ia akan memuntahkannya. Jika tidak mengeluarkan apapun, itu berarti yang lebih kecil telah diambil oleh orang-orang dari Aula Bintang Surgawi. Setelah 3 ketukan berturut-turut, roh kupu-kupu tidak bergerak. Penatua Xing'an menunggu dengan sabar. Dia ingat bahwa dia harus menunggu beberapa saat sebelum ada jawaban. Tiba-tiba, roh kupu-kupu itu bergerak. Tubuhnya tampak membesar. Penatua Xing'an menganggapnya aneh. Mengapa berbeda? Dia ingat sebelum ini, roh kupu-kupu telah mengeluarkan cairan spiritual, bukan? Elder, mengapa roh kupu-kupu itu bergerak? Zhao Zongqing belum pernah melihat ini sebelumnya, jadi dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Penatua Xing'an sedikit mengernyit dan hendak mengatakan sesuatu ketika pupil matanya tiba-tiba menyusut. Itu karena kecepatan pembengkakan roh kupu-kupu tiba-tiba meningkat. Cepat mundur. Penatua Xing'an akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mundur sambil mencaci maki. Di saat yang sama, ia juga menggunakan kekuatan bintang kecil untuk menutupi tubuhnya sebagai pertahanan. Pada saat ini, iblis kupu-kupu seperti babi yang menyusut tiba-tiba meledak. Gelombang udara yang telah dikompresi hingga ekstrim menyapu dengan cepat, membawa serta kandungan seperti magma yang mendidih dan menyembur keluar. Zhao Zongqing melihatnya dari jarak dekat, tetapi dia tidak melihat reaksi cepat dari Penatua Xing'an. Gelombang udara dan isi panas yang mendidih menyembur ke seluruh tubuhnya. Arg! Zhao Zongqing menjerit saat seluruh tubuhnya ditutupi cairan panas mendidih. Setelah berjuang beberapa kali, dia berhenti bergerak dan mati terbakar di tempat. Meskipun Tetua Xing'an bereaksi tepat waktu, dia masih merasa terhina. Bagian tubuhnya yang lain masih baik-baik saja. Ada kekuatan bintang kecil yang menempel di permukaan tubuhnya, mengisolasi dirinya dari luar dan mencegahnya terluka. Namun, mata manusia tidak mampu menghasilkan kekuatan bintang kecil, dan tidak ada pertahanan sama sekali. Jejak konten panas yang mendidih secara tidak sengaja terciprat ke mata kiri Tetua Xing'an. Suhu yang sangat tinggi langsung membakar mata kiri Tetua Xing'an. Penatua Xing'an mengeluarkan jeritan yang menyayat hati saat dia menutupi mata kirinya. Rasa sakitnya sulit untuk ditolak. Setelah sekian lama, rasa sakit yang membakar mereda. Dia menjauhkan telapak tangannya, dan mata kirinya tidak bisa lagi melihat apapun. Mataku, mataku, Penatua Xing'an meraung sekuat tenaga. Mata kirinya buta total, tidak mungkin memulihkannya. Karena bola matanya terbakar, tidak hanya 5 kotak giok yang hancur dalam ledakan tersebut, tetapi murid kebanggaannya, Zhao Zongqing, juga tewas. Bagian yang paling menyakitkan adalah dia buta pada satu matanya. Siapa yang menyakitiku? Dia menyalahkan kelompok dari Aula Bintang Surgawi. Orang yang paling mencurigakan adalah Xia Qingchen. Keributan besar itu membuat Shao Qing khawatir, yang sudah pergi jauh. Ketika dia kembali, dia melihat pemandangan di depannya. Tetua, apa yang terjadi? Jantung Shao Qing melonjak. Dia hanya pergi sebentar. Xia Qingchen. Mata Penatua Xing'an hampir keluar. Dia tidak peduli dengan luka-lukanya saat dia dengan marah menyerang Aula Bintang Surgawi. Bagus sekali. Xia Qingchen membawa sekotak bahan yang telah dia beli dan saat ini sedang mengucapkan selamat tinggal kepada manajer Yang. Kecil, kamu berani menyakitiku. Penatua Xing'an meraung marah. Sua-sua, manajer Yang dan yang lainnya dengan cepat bergegas mendekat dan menghalangi jalan Xia Qingchen.
Mereka memarahinya dengan keras, kurang ajar. Aula bintang surgawi bukanlah tempat untuk menimbulkan masalah. Bahkan jika pihak lain adalah tetua dari puncak Dewa Bintang, sekte tersebut tidak akan membiarkan dia menyebabkan masalah di tempat penting seperti Aula Bintang Surgawi. Penatua Xing'an terhalang dan amarahnya melonjak. Dia menunjuk ke mata kirinya yang berdarah, dia membuatku menjadi buta dan membunuh muridku. Anda berani melindunginya, kamu telah melakukan kejahatan lain. Manajer dan yang lainnya diam-diam terkejut. Ledakan roh kupu-kupu itu sebenarnya sangat kuat. Bahkan mata bintang kecil pun bisa dibutakan. Tentu saja, hati mereka merasa sangat baik, dan kemarahan mereka yang terpendam akhirnya mereda. Bagaimana Tuan Muda Sia menyakitimu? Penjaga toko yang berkata dengan sungguh-sungguh, Anda memerlukan bukti, bukan? Bukti. Buktinya adalah setan kupu-kupu. Dia berbohong padaku. 3 ketukan bisa memisahkan setan kupu-kupu, tapi apa hasilnya? Terjadi ledakan. Penatua Xing'an dipenuhi amarah. Dia sengaja berkomplot melawan sesepuh sekte tersebut dan memendam niat jahat. Saya ingin segera mengirim dia ke puncak perintah dan menghukumnya dengan berat. Saat dia berbicara, tetua Xing'an hendak memisahkan mereka dan menangkap Xia Qingchen dengan paksa. Bab 175, Menerima Pelayan Wanita. Penatua Xing dan Anda bodoh dan kurang informasi. Anda telah merugikan diri sendiri, jadi jangan seenaknya menyalahkan orang lain, oke? Kata manajer yang dengan ekspresi serius. Penatua Xing'an tertawa karena marah. Saya telah dirugikan oleh orang lain. Apakah ini salahku? Petik 2. Ya, itu salahmu sendiri. Seperti yang diketahui semua orang, setelah roh kupu-kupu menyatu untuk kedua kalinya, ia tidak dapat dipisahkan, atau akan meledak. Penatua Xing'an, apakah kamu tidak memiliki sedikit akal sehat? Kata manajer yang. Semua orang tahu. Kewajaran. Apakah kalian tidak tahu malu? Sebelum ini, kamu bahkan tidak tahu kalau roh kupu-kupu bisa menyatu. Penatua Xing'an sangat marah hingga dia gemetar. Dia akhirnya mengerti mengapa Balai Bintang Surgawi begitu mudah memberikan 5 kotak giok kepada anak buahnya. Itu karena Xia Qingchen sudah pasti memberitahu mereka bahwa roh kupu-kupu itu dalam bahaya meledak. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Penatua Xing'an memarahi Xia Qingchen. Mata kanannya yang tersisa dipenuhi amarah. Xia Qingchen memiliki ekspresi tenang di wajahnya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, saya hanyalah murid tingkat rendah yang baru saja memasuki sekte. Saya tidak memenuhi syarat untuk memberikan nasihat apapun kepada orang yang lebih tua. Lelucon yang luar biasa. Hak apa yang dia miliki untuk memberitahu tetua Xing'an? Hanya berdasarkan fakta bahwa dia mencurigai Xia Qingchen sebagai pencuri tanpa alasan dan ingin menggeledahnya dengan paksa. Setelah menjelaskan dengan jelas, dia tidak hanya tidak meminta maaf, tapi dia juga bertindak seolah-olah dia melakukannya demi kebaikannya sendiri. Namun, dia akan menerima sikap tidak masuk akal pria itu dengan pikiran terbuka. Anda, Penatua Xing'an sangat marah, hanya ingin mencabik-cabik Xia Qingchen. Bahkan jika dia mengubahnya menjadi abu, masih sulit untuk mengkompensasi hilangnya mata kirinya. Penatua Xing'an, jika kamu terus menggangguku, jangan salahkan aku karena meminta orang-orang dari puncak perintah untuk datang. Manajer yang berkata dengan dingin. Hati Penatua Xing'an dipenuhi amarah, tetapi dia tahu bahwa dia salah dan tidak bisa melakukan apapun pada Xia Qingchen. Kecil, jalan kita masih panjang. Tunggu saja. Penatua Xing'an menutupi matanya yang kesakitan dan marah. Hati Xia Qingchen tenang. Dia hanyalah seorang tetua dari puncak bintang Lord. Di bawah aturan ketat Sekte Nebula, apa yang bisa dia lakukan padanya? Di sisi lain, jika Xia Qingchen ingin menghadapinya dengan serius, dia tidak akan bisa melarikan diri. Mengesampingkan hal-hal lain, hanya penguasa paviliun kitab suci yang tak terhitung jumlahnya saja, akankah sangat sulit bagi Xia Qingchen untuk menulis beberapa buku kuno lagi yang telah hilang dan membuatnya berurusan dengan Xing'an yang lebih tua ini. Bagaimanapun, menara penguasa dari segudang menara klasik adalah seseorang yang bahkan wakil pemimpin sekte harus mengambil jalan memutar. Penatua Xing'an hanyalah seorang penatua di puncak. Perbedaan status di antara mereka sangat besar. Tuan Muda Nia, manajer yang memandang Xia Qingchen dan berbicara dengan nada tenang, hari ini, Anda telah menyinggung Penatua Xing'an demi Aula Bintang Surgawi. Saya benar-benar minta maaf. Dia mengundang Xia Qingchen dengan niat baik, namun pada akhirnya, segala sesuatunya berkembang di luar kendalinya. Saya berada di tengah-tengah semuanya dan saya hanya mengikuti arus. Tidak perlu merasa bersalah. Xia Qingchen berbicara dengan tenang.
Jika Penatua Xing'an tidak mempermalukannya, dia tidak akan membela Aula Bintang Surgawi. Namun, manajer yang tidak berpikir demikian. Meskipun Penatua Xing'an akan pergi, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan mempersulitmu. Bagaimana dengan ini? Mulai sekarang, Huang Yinger akan mengikutimu. Jika Tetua Xing'an mempersulitmu, dia bisa datang dan memberitahuku tepat waktu. Penjaga toko yang merenung dengan serius. Dia ingin melakukan yang terbaik untuk menebus kesalahan Xia Qingchen. Tidak, kakak senior magang Huang masih perlu berkultivasi. Kita tidak bisa menundanya. Xia Qingchen menolak dengan sopan. Dia tidak takut pada Penatua Xing'an, dan dia tidak membutuhkan siapapun untuk mengikutinya. Tuan Xia, bahkan jika Anda tidak membutuhkan perlindungan Huang Ying, Anda masih memerlukan 1 atau 2 pelayan wanita untuk memesan di menara pendengaran salju, bukan? Meskipun gadis ini kikuk, dia cepat dalam pekerjaannya. Anda dapat menggunakannya tanpa khawatir. Saat manajer yang berbicara, dia diam-diam menatap Huang Ying. Karena dia membantu Xia Qingchen, dia juga membantu Huang Yinger. Setiap kediaman superior memiliki pelayannya sendiri. Murid perantara akan bertarung sampai mati untuk mendapatkan posisi pelayan. Mengapa? Ini karena esensi Qi di dalam kediaman superior 10 kali lebih banyak daripada dunia luar. Sebagai seorang pelayan, mereka bisa tinggal di sana dalam waktu lama dan menikmati energi esensi yang menakutkan. Kecepatan kultivasi mereka secara alami jauh lebih cepat dibandingkan dengan peringkat yang sama. Meskipun menjadi seorang pelayan merusak harga diri seseorang, hal itu tidak ada gunanya sama sekali jika dibandingkan dengan manfaat besar yang bisa diperolehnya. Sekarang Xia Qingchen belum merekrut satu pun pelayan, ini adalah peluang besar. Huang Yinger tertegun sejenak sebelum dia mengerti. Dia bergumam ragu-ragu, bolehkah saya melakukannya? Dia telah mendengar bahwa hanya murid perantara terkenal yang memenuhi syarat untuk menjadi pelayan di kediaman superior. Manajer yang sangat marah hingga dia memutar matanya. Gadis konyol ini. Saat ini, dia harus secara aktif meyakinkan Xia Qingchen bahwa dia pasti mampu melakukan pekerjaannya dengan baik. Bagaimana dia bisa mempertanyakan kualifikasinya sendiri? Dia bahkan tidak mempercayai dirinya sendiri, jadi hak apa yang dimiliki Xia Qingchen untuk mempercayainya? Gadis ini sungguh bodoh. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan yang diberikan kepadanya. Jika kakak senior Huang mampu melepaskan beban di hatinya, kamu bisa datang ke menara pendengaran salju. Pertama, karena karakter Huang Ying memang tidak buruk. Xia Qingchen bersedia memberinya bimbingan, mengizinkannya berkultivasi di menara pendengaran salju. Kedua, rumah Tingsui memang membutuhkan seseorang untuk mengelolanya. Jika tidak, mungkin ada orang yang datang mengunjungi Xia Qingchen di masa depan, namun dia tidak akan mengetahuinya sama sekali. Ada seorang pelayan di rumah Tingsui yang bisa menangani masalah sepele ini. Beban. Di mana saya akan mendapat beban? Huang Yinger berkata dengan terkejut. Itu adalah kesempatan yang bahkan diperjuangkan oleh murid perantara. Merupakan keberuntungan besar bagi murid tingkat rendah seperti dia untuk mendapatkannya. Bagaimana dia masih memiliki beban psikologis? Sebaiknya tidak. Sekarang, berkemas dan ikuti aku ke rumah Tingsui. Xia Qingchen berbicara. Sekarang, Huang Yinger begitu diliputi oleh kebahagiaan sehingga dia bahkan tidak bisa membedakan utara dan selatan dan tersandung untuk membereskan kebutuhan sehari-harinya. Sesaat kemudian, di bawah tatapan iri dari banyak orang yang bertanggung jawab atas konter di Aula Bintang Surgawi, Huang Yinger mengikuti Xia Qingchen. Huang Ying, akan meroket. Mengapa kamu tidak berpikir untuk memperdalam hubunganmu dengannya sebelumnya? Ini benar-benar keberuntungan yang bodoh. Semua orang iri. Mereka semua adalah murid tingkat rendah di Aula Bintang Surgawi, jadi mereka sangat iri dengan situasi Huang Ying. Namun, karena dia adalah pelayan Xia Qingchen, tidak dapat dihindari baginya untuk berkorban ketika Xia Qingchen mempunyai kebutuhan, bukan? Petik 2. Seorang pria dan seorang wanita tinggal sendirian di sebuah rumah, dan hubungan mereka masih berupa tuan dan pelayan. Jika Xia Qingchen mempunyai permintaan, Huang Yinger tidak akan bisa menolaknya. Apa bedanya? Jika itu aku hanya berharap Xia Qingchen memanjakanku setiap hari. Seorang wanita cantik menghela nafas dan berkata dengan cemburu. Tapi, Huang Ying, punya tunangan. Saya mendengar bahwa dia baru-baru ini datang ke Sekte Nebula dan untuk sementara tinggal di rumah Huang Ying. Hehe, jadi bagaimana jika Xia Qingchen mengambil Huang Yinger untuk dirinya sendiri?
Hanya berdasarkan tunangannya yang baru saja memasuki sekte tersebut, dia berani menantang. Tuan Menara Pendengar Salju, itu benar, aku sangat kasihan pada tunangannya. Berbicara tentang Xia Qingchen, dia dan Huang Yinger baru saja berjalan tidak jauh ketika mereka bertemu dengan seorang pemuda yang sedang bergegas. Dia adalah pemuda yang menemani Zhao Zongqing. Dia memiliki ekspresi cemas saat dia mengejar tetua Xing'an. Karena tergesa-gesa, dia hampir menabrak kelompok Xia Qingchen yang baru saja meninggalkan Aula Bintang Surgawi. Bergerak, dia berteriak. Kekuatan batin di tubuh pemuda itu bergetar, dan dia bersiap untuk mendorong Xia Qingchen, yang menghalangi jalannya, menjauh. Bab 176, Pertukaran Bertemu. Kurang ajar, Huang Ying, sudah sangat terbiasa dengan identitas barunya sebagai pelayan wanita. Dia, yang awalnya setengah langkah di belakang Xia Qingchen, maju selangkah dan memblokir telapak tangan pemuda itu. Meskipun bakat Huang Ying rata-rata, dia setidaknya telah mencapai tingkat pusaran kedua dari tahap konstelasi utama setelah memasuki sekte selama 1 tahun. Dengan gerakan santai, dia mendorong pemuda itu dan hampir membuatnya jatuh ke tanah. Kecemasan di wajah pemuda itu lenyap, dan dia berkata dengan hormat. Maaf, kakak senior, aku sedang terburu-buru. Kamu pikir kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu terburu-buru. Tegur Huang Yinger. Pemuda itu meminta maaf sebesar-besarnya. Lupakan saja, katanya. Xia Qingchen melambaikan tangannya. Pemuda itu hanya berada di tingkat 1 dari tahap konstelasi utama. Dengan kultivasi dan kekuatannya saat ini, serangan telapak tangan biasa darinya sudah cukup untuk membuatnya menderita. Xia Qingchen bahkan tidak peduli pada orang yang terlalu lemah. Kembali ke Ting Xueluo, Huang Yinger merasa seperti berada dalam mimpi. Dulu, dia bahkan tidak pernah berani bermimpi untuk tinggal di kediaman superior. Sekarang, dia punya kesempatan untuk berkultivasi di sana. Harus diketahui bahwa banyak murid tingkat menengah yang berpengalaman ingin sekali berlatih di akomodasi superior. Dia hanya seorang murid tingkat rendah, namun dia telah memperoleh pengalaman yang sangat berharga. Saya akan membiasakan diri dengan rumah Ting Xue. Saya akan berkultivasi tertutup selama sehari. Xia Qingchen menginstruksikan. Setelah itu, dia kembali ke ruang rahasia dan mengeluarkan bahan-bahan yang telah dibelinya, menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Dia mengarang total 3. Salah satunya adalah pengobatan rahasia budidaya tahap konstelasi utamanya, air Vajra. Air ini dapat menggandakan kecepatan budidaya mereka yang berada pada tahap konstelasi utama. Salah satunya adalah makanan anjing geraji, glasir yang diterangi cahaya bulan. Kaca berwarna ini juga hampir 2 kali lebih efektif untuk binatang iblis di tahap konstelasi utama. Terakhir, larutan nutrisi yang digunakan untuk mengolah beras hati naga. Namanya tidak diketahui, namun berdampak langsung pada budidaya padi spiritual berkualitas tinggi. Suatu hari kemudian, ketiga bahan tersebut berhasil diramu. Dia keluar dari ruang rahasia. Secara kebetulan, Dendam sedang berlatih pencak silat di halaman. Xia Qingchen melemparkan labu ke dalamnya, ambil. Kini, Anda hanya perlu makan 1 pil setiap 3 hari. Anda tidak bisa makan terlalu banyak. Ini adalah makanan anjing yang hanya dimiliki oleh mereka yang berada pada tahap konstelasi utama. Cocok untuk dikonsumsi. Geraji tidak boleh makan terlalu banyak saat ini. 1 butir setiap 3 hari sudah cukup. Jika dia makan terlalu banyak, dia pasti akan sakit perut. Dalam kasus yang serius, bahkan mungkin ada masalah besar pada tubuh. Geraji mengambilnya dengan mulutnya dan membuka labu anggur. Matanya langsung berbinar. Wah, barang bagus. Ini jauh lebih baik daripada obat rahasia yang dibuat di Istana Kekaisaran terakhir kali. Obat rahasia yang dibuat oleh keluarga kekaisaran telah menyebabkan dendam dan budidaya singa api melonjak 1 tingkat. Ubin kaca bulan iblis di hadapannya bahkan lebih kuat dari obat rahasia itu. Selain itu, berikan pot berisi larutan nutrisi ini kepada Huang Yinger dan suruh dia menyiraminya sekali setiap pagi, siang, dan malam, 1 tetes setiap kali. Xia Qingchen kemudian mengeluarkan larutan nutrisi yang telah dia siapkan. Dan kamu, pergi dan uji kemajuan kultivasi Anda. Xia Qingchen dengan tenang berbicara dan melangkah keluar pintu. Geraji mengambil larutan nutrisi dengan mulutnya dan sampai ke sudut rumah, di depan halaman kecil. Gadis kecil Huang, kemarilah. Geraji meletakkan larutan nutrisi dan berteriak. Di halaman, Huang Yinger yang sedang membersihkan rumah baru segera meletakkan pekerjaannya dan berjalan keluar dengan cepat. Tuan anjing, apakah Anda punya perintah?
Huang Yinger berkata dengan penuh hormat. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya hewan peliharaan iblis Xia Qingchen. Huang Yinger tentu saja tidak berani lalai. Sirami benih dengan cairan nutrisi ini. 3 kali sehari, 1 tetes setiap kali. Graji menginstruksikan. Huang Ying, berada dalam posisi yang sulit. Hari ini adalah hari di mana tunangannya mengadakan pertukaran seni bela diri di rumahnya. Dia telah berjanji kepadanya bahwa dia akan menghadiri konferensi untuk mendukungnya. Namun, dibandingkan dengan misi yang diberikan Xia Qingchen kepadanya, misi pertama tentu saja lebih penting. Baiklah, katanya. Dalam hatinya, dia diam-diam meminta maaf kepada tunangannya dan kemudian fokus menyiram benih. Xia Qingchen tiba seperti yang dijanjikan. Lebih dari 20 orang dari angkatan yang sama telah tiba dan melakukan percakapan yang meriah. Bukankah itu Xia Qingchen? Mata Yue Mingyue berkilat saat dia bertanya dengan heran. Betapa anehnya, kenapa aku belum pernah melihat Xia Qingchen di area asrama sebelumnya? Seseorang bertanya. Sebagai murid baru, mereka semua berkumpul di area asrama baru. Namun, tidak ada seorang pun yang melihat Xia Qingchen selama 1 bulan ini. Dia mungkin bersembunyi di suatu tempat untuk berkultivasi. Lagi pula, dia akan menantang Heng Qianmo yang berada di posisi pertama. Setidaknya dia harus meningkatkan kekuatannya dan tidak kehilangan muka. Mendengar hal tersebut, banyak orang yang tertawa dalam hati. Wakil pemimpin sekte telah dengan paksa mengubah seseorang yang hanya memperoleh 1 poin menjadi seri untuk tempat pertama, dan ini menyebabkan mereka sangat tidak puas. Pertemuan ini adalah waktu bagi Xia Qingchen untuk mengungkapkan sifat aslinya. Dia percaya bahwa Heng Qianmo, yang berada di posisi pertama, telah lama menantikan hari ini. Dia pasti akan mengalahkan Xia Qingchen di pertemuan itu dan merebut kembali kehormatan menjadi yang pertama. Saat ini, terdengar suara tawa yang hangat. Itu adalah Heng Qianmo, yang datang terlambat. Tembakan besar selalu menjadi yang terakhir tiba. Heng Qianmo, sebagai yang terkuat di angkatan ini, lebih memahami hal ini. Dia sudah tiba di sekitar dan menunggu sampai semua orang tiba sebelum dia muncul dengan tergesa-gesa. Semuanya, maaf aku terlambat. Heng Qianmo berjalan mengikuti angin sambil berbicara dan tertawa. Semangat semua orang terangkat saat mereka maju untuk menyambutnya dengan senyum di wajah mereka. Kakak senior Heng. Heng Qianmo menangkupkan tinjunya dan mengamati sekeliling. Ketika dia menemukan Xia Qingchen berdiri sendirian tidak jauh dari sana, hatinya sedikit tenang. Dia khawatir Xia Qingchen akan takut kehilangan muka hari ini dan tidak berani datang. Saudara muda Xia, kakak laki-lakimu sudah lama menunggu hari ini. Dia tanpa basa-basi menyebut dirinya sebagai kakak laki-laki dan berbicara dengan makna ganda. Ayo pergi. Xia Qingchen memasang ekspresi acuh tak acuh. Dia tidak menantikan hari ini. Bagaimanapun, itu hanyalah ujian kemajuan kultivasinya. Heng Qianmo tersenyum dan memimpin kelompok itu ke halaman 2 lantai yang indah di lereng gunung. Gedung ini milik tunangannya. Yang kiri adalah tempat tinggalnya, dan yang kanan adalah tempat tinggal tunangannya. Di tengah halaman kecil telah disiapkan arena sederhana, dan terdapat beberapa kursi yang ditempatkan secara khusus. Itu pertanda akan ada tamu terhormat. 3 kali lipat esensi Qi. Saya sangat iri pada kakak senior Heng karena memiliki tunangan yang luar biasa. Jika saya bisa berkultivasi di sini selama setengah tahun, saya tidak perlu khawatir tidak ada kemajuan dalam kultivasi saya. Orang-orang yang masuk semuanya penuh kekaguman dan iri hati. Heng Qianmo melihat ini dan merasa sangat bangga. Hal paling beruntung dalam hidupnya adalah dia memiliki tunangan yang sudah diatur sebelumnya. Tiba-tiba, dia menatap ke arah Xia Qingchen dan berjalan mendekat sambil tersenyum, lalu bertanya, saudara muda Xia, apa pendapatmu tentang tempat tinggalku? Xia Qingchen mengamatinya dan mengangguk. Tidak apa-apa. Tentu saja, kediaman ini berjarak 108.000 mil dari rumah Tingsue miliknya. Namun, karena dia adalah seorang tamu, dia tidak akan meremehkan kediaman tuannya. Dia hanya bisa berkata, itu tidak buruk. Mendengar ini, Heng Qianmo ingin tertawa. Dia benar-benar orang yang menganggap dirinya murni dan berbudi luhur. Dia jelas sangat cemburu di dalam hatinya, tapi dia harus berpura-pura tidak peduli. Dia benar-benar berkata, tidak apa-apa. Hehe, orang dengan mentalitas seperti itu tidak akan pernah bisa tinggal di kediaman kelas rendah seumur hidupnya. Kalau begitu, saudara muda Xia harus menikmati dengan baik esensi spiritual dari kediaman kelas rendah ini. Ketika semua tamu terhormat telah tiba, kita bisa memulai perdebatan.
Heng Qianmo berkata sambil tersenyum. Orang-orang lainnya telah memanfaatkan waktu untuk bermeditasi dan berkultivasi, menyerap esensi Qi yang 3 kali lebih berharga di sini. Xia Qingchen mengangguk dan duduk di sudut biasa-biasa saja dengan wajah tanpa ekspresi. Adapun esensi Qi di sini, dia tidak mau menikmatinya sama sekali. Dia terbiasa berkultivasi dengan esensi Qi 10 kali lipat. Jika dia berkultivasi dengan esensi Qi 3 kali lipat, dia hanya akan merasa tidak nyaman. Selain jaga pertama pagi, jaga keempat tiba hari ini. Bab 177, Persatuan Seni Bela Diri. Setelah menunggu beberapa saat, tiba-tiba terjadi keributan di antara kerumunan. Orang-orang yang telah berkultivasi diam-diam berdiri dan pergi ke pintu untuk menyambutnya. Xia Qingchen mendongak dan menemukan bahwa itu adalah Yuan Chaohui, yang pernah bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari mereka dan bertanggung jawab atas penilaian mereka. Di bawah sanjungan semua orang, Yuan Chaohui duduk di tengah. Heng Qianmo, sebaliknya, memasang ekspresi hormat di wajahnya saat dia berbicara. Di mana tunanganmu? Mengapa kamu tidak memintanya untuk keluar dan menemui kita? Yuan Chaohui bertanya sambil tersenyum. Dia sangat ingin melihat betapa luar biasa tunangan Heng Qianmo hingga dikagumi oleh pemilik kediaman superior. Ini, mungkin dia masih sibuk di aula bintang surgawi dan belum kembali. Heng Qianmo berkata dengan canggung. Yuan Chaohui sedikit kecewa, tapi dia tidak peduli. Masalah memperkenalkan Master Residen kelas superior tidak bisa diburu-buru. Tidak apa-apa, aula bintang surgawi baru-baru ini menerima sejumlah barang, jadi memang sangat sibuk. Yuan Chaohui menghibur. Saat dia berbicara, dia secara tidak sengaja melirik ke arah Xia Qingchen, yang berada di sudut, dan sedikit terkejut. Dia benar-benar berani datang. Dia tahu bahwa Heng Qianmo telah mengundangnya dengan niat buruk, namun dia masih berani untuk berpartisipasi. Dia tidak tahu apakah dia harus mengatakan bahwa dia berani atau dia hanya menderita karena ingin menyelamatkan mukanya. Sambil menggelengkan kepalanya, Yuan Chaohui menarik kembali pandangannya. Dia menunggu sebentar. Sesosok terbang dengan kecepatan tinggi 100 kaki per langkah. Tubuhnya sangat lincah, dan dengan satu tangan, dia dengan mudah melompat ke halaman. Melihat ini, Heng Qianmo tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia melangkah maju sambil tersenyum dan menangkupkan tangannya. Tuan Muda Jiang akhirnya tiba. Pria itu berdiri diam dan menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Xia Qingchen menoleh dan sedikit terkejut. Bukankah ini orang tua Xing An? Kemarin, dia bahkan mencoba menyerangnya, namun dipaksa mundur oleh telapak tangan Huang Ying. Tuan Muda Jiang, tolong. Heng Qianmo dengan sangat sopan mengundangnya ke kursi lain di sebelah Yuan Chaohui. Yuan Chaohui mengamati orang ini dan segera mengenalinya. Senyuman ramah muncul di wajahnya, kamu pasti Jiang Shaoqing, murid dari angkatan ke-9, kan? Semua murid tingkat menengah dan berpengalaman telah membawa kembali hampir 1000 murid baru dari dunia luar. Mereka melakukan tes secara berkelompok. Xia Qingchen, Heng Qianmo, dan 30 orang lainnya termasuk dalam angkatan ke-30, angkatan terakhir. Jiang Shaoqing, yang berada di depannya, termasuk dalam angkatan ke-9. Selain itu, dia adalah sosok yang luar biasa di antara angkatan ke-9. Dia telah mengejutkan semua orang dengan kekuatannya di tingkat pertama tahap konstelasi utama. Skor penilaian kekuatan komprehensif telah mencapai 20 poin. Dengan potensi sebesar itu, ia bisa dengan mudah masuk peringkat 10 besar di antara ribuan pendatang baru. Cukup mengejutkan. Oleh karena itu, tidak lama setelah dia memasuki sekte tersebut, dia diangkat sebagai murid oleh tetua Xing An dari Gunung Starlord. Sekte Nebula memiliki 9 puncak. Setiap puncak memiliki 10 orang tua yang dihormati. Ketika para tetua merekrut murid, mereka hanya akan menerima murid yang berada di tingkat menengah ke atas. Mereka hanya akan membuat pengecualian jika potensi pendatang baru itu sangat mengejutkan. Jiang Shaoqing telah diterima sebagai murid oleh penatua Xing An sebelumnya, yang menunjukkan potensi besarnya. Prestasinya di masa depan pasti tidak akan kalah dari Yuan Chaohui. Ya, Jiang Shaoqing berkata dengan singkat. Setelah mendengar ini, banyak pendatang baru yang memandangnya dengan heran. Dia adalah Jiang Shaoqing yang terkenal. Kudengar dia sudah menjadi murid sesepuh. Kami semua adalah murid baru Sekte Nebula, tetapi kesenjangan di antara kami sangat besar sejak awal. Banyak dari mereka yang mengira akan mampu bersaing satu sama lain setelah bergabung dengan Sekte Nebula. Siapa yang tahu bahwa bahkan sebelum mereka mulai,
mereka akan ditinggalkan dengan kejam oleh beberapa orang yang sangat luar biasa. Kerumunan menjadi tenang dan memandang Heng Qianmo, menunggunya untuk melanjutkan. Semua orang mungkin tidak tahu, tapi Ying Qianqi sedang bersiap untuk mendirikan persatuan seni bela diri, Longyin Manor. Aliansi bela diri yang disebut sebenarnya adalah aliansi yang dibentuk oleh para murid Sekte Nebula. Mereka akan bekerja sama dan saling membantu. Namun, aliansi bela diri memiliki banyak batasan yang mengikat anggotanya. Selain itu, mereka seringkali harus menerima misi aliansi dan pergi menjalankan misi. Mereka yang berdedikasi pada seni bela diri tidak akan berpartisipasi. Ying Qianqi, itu sebenarnya dia. Jika dia yang mendirikannya, saya pasti akan berpartisipasi. Antusiasme semua orang langsung melonjak. Ying Qianqi tidak lain adalah talenta menantang surga yang telah mencetak 50 poin dalam penilaian. Dia hanya berjarak 10 poin untuk memenuhi syarat memasuki tanah suci itu. Dia bisa dikatakan favorit surga kedua setelah Yue Mingsu. Tentu saja, ini hanya di permukaan saja. Padahal, ia hanya mampu menduduki peringkat ketiga. Karena masih ada orang nomor satu yang tersembunyi, Xia Qingchen. Kamu bisa bergabung hanya karena kamu mau. Jiang Shaoqing mendengus dingin, menyiramkan seember air dingin ke kepala mereka. Longyin Manor hanya merekrut mereka yang memiliki bakat luar biasa. Kami menolak semua orang yang biasa-biasa saja. Semua orang merasa malu. Mereka memang agak terlalu naif. Longyin Manor hanya merekrut sejumlah kecil orang, dan sebagai salah satu dari 10 tetua pendiri istana, Tuan Muda Jiang memenuhi syarat untuk mengundang orang masuk, kata Heng Qianmo sambil tersenyum. Itulah mengapa saya mengundang Tuan Muda Jiang ke sini hari ini untuk mengamati perdebatan semua orang. Dia akan memutuskan apakah akan mengundang Anda atau tidak berdasarkan penampilan Anda. Setelah mendengar ini, orang-orang yang awalnya acuh tak acuh semuanya terkejut. Ying Qianqi adalah pendiri Longyin Manor. Bergabung dengan istana sama saja dengan mengandalkan Ying Qianqi. Bagaimana mereka bisa melewatkannya? Selanjutnya, saya akan mengatur perdebatan. Semuanya, tolong lakukan yang terbaik. Kesempatan ada di depan Anda, jangan sampai Anda melewatkannya, kata Heng Qianmo. Di bawah pengaturannya, 30 orang itu dibagi menjadi 15 kelompok. Kelompok pertama, Xiao Yunyun versus Wang Xianglin. Keduanya naik ke atas panggung. Keduanya memiliki potensi 5 dalam ujian, jadi kekuatan mereka sama-sama seimbang. Keduanya mencoba yang terbaik untuk menunjukkan sisi luar biasa mereka. Namun, setelah hanya 5 ronde, Jiang Shaoqing berkata dengan dingin, sayang sekali, grup berikutnya. Wajah Yun Yunyun menjadi malu, dan dia mengatupkan giginya saat dia berjalan menuruni ring. Dia berada di puncak tingkat lipatan ke-9 dari tahap konstelasi tengah dan memiliki nilai potensial 5 poin. Pada akhirnya, dia bahkan belum selesai bertukar 5 gerakan sebelum dia dinilai tidak memenuhi syarat. Persyaratan Longyin Manor jauh lebih ketat dari yang dia bayangkan. Orang-orang lainnya menahan sikap mereka dan menjadi sangat tenang. Kelompok kedua, Qian Jia versus Xiang Yuming. Performa keduanya bahkan lebih buruk dibandingkan grup pertama. Di ronde keempat, Jiang Shaoqing melambaikan tangannya. Grup berikutnya. Kelompok ketiga, keempat, kelima. Satu demi satu kelompok naik ke atas panggung. Namun, kinerja mereka semakin buruk. Kesabaran Jiang Shaoqing hampir habis, dan dia mengerutkan kening. Mengapa kelompok pendatang baru yang terakhir begitu lemah? Dalam beberapa gelombang pertama, setidaknya ada beberapa angka yang menonjol. Namun, pada gelombang terakhir, masing-masing lebih buruk dari gelombang sebelumnya. Xia Qingchen juga menganggapnya aneh, apakah ada perbedaan yang sangat besar antara 60% dan 50%. Yun Yunfun dan yang lainnya memiliki nilai potensial 5 poin, tetapi kekuatan mereka 10 kali lebih buruk daripada nilai potensial 6 poinnya. Dia tidak tahu apa standar ruang ujian untuk nilai potensi pertumbuhan. Untuk grup terakhir, izinkan saya bertarung melawan Xia Qingchen yang peringkatnya sejajar dengan saya. Heng Qianmo menginjak tanah dengan ujung kakinya dan melompat ke atas panggung. Dia memandang Xia Qingchen di bawah panggung, matanya dipenuhi senyuman dingin. Ikat untuk tempat pertama dengannya. Apakah Xia Qingchen layak? Hari ini, dia akan memberitahu semua orang bahwa dialah satu-satunya yang nomor satu. Adapun Xia Qingchen, hehe, dia hanyalah badut. Xia Qingchen telah menunggu saat ini. Dia dengan tenang berjalan ke atas panggung dan dengan tenang berkata, gunakan kekuatan penuhmu, jangan menahan diri. Meskipun Heng Qianmo tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya,
hasilnya tetap sama. Namun, jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, setidaknya dia bisa menguji kemajuan Xia Qingchen setelah terobosannya. Masih ada 2 bab tersisa pada jam 8 malam. Bab 178, Kekalahan demi Kekalahan. Heng Qianmo ingin tertawa. Xia Qingchen telah menyaksikan kekuatan mengerikan dari para pemula 5 poin dan 4 poin itu, namun dia sebenarnya tidak tahu bahwa kekuatannya sangat tidak sesuai dengan skor tinggi 6 poin. Dia benar-benar berani mengancamnya untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Dia bahkan punya beberapa kecurigaan. Apakah ada yang salah dengan otak Xia Qingchen? Atau lebih tepatnya, Xia Qingchen telah dibutakan oleh fakta bahwa mereka berada di posisi pertama dengan 6 poin dan menjadi sombong dan cuek. Tentu saja, karena Xia Qingchen ingin mempermalukan dirinya sendiri, bagaimana mungkin Heng Qianmo tidak bisa memuaskannya? Baiklah, kalau begitu ayo kita berusaha sekuat tenaga. Heng Qianmo tersenyum. Kemungkinan besar, jika dia berusaha sekuat tenaga, Xia Qingchen akan langsung dipukuli hingga menjadi seekor anjing mati yang tergeletak di tanah, tidak sadarkan diri. Yuan Chaohui tidak mengira masalah ini akan meledak. Dia berkata, kalian tidak perlu khawatir. Aku di sini. Pada saat kritis, saya akan melindungi keselamatan Anda. Ini hanya kata-kata untuk pertunjukan, jadi dia secara alami tidak akan menyerang. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati Xia Qingchen. Saudara muda Jiang, Heng Qianmo cukup mampu. Dia harus memenuhi persyaratan Longyin Manormu. Yuan Chaohui berkata pada Jiang Shaoqing. Jiang Shaoqing berhenti. Faktanya, Jiang Shaoqing datang untuk memeriksa Heng Qianmo beberapa hari yang lalu. Mereka telah memastikan bahwa dia memenuhi syarat untuk bergabung dengan Longyin Manor dan telah mengirimkan undangan. Karena itulah dia diminta oleh Heng Qianmo untuk mengamati kekuatan kelompok pendatang baru yang terakhir. Sayangnya, di gelombang pendatang baru terakhir, selain Heng Qianmo, tidak ada satupun dari mereka yang tampan. Dia sangat kecewa. Namun, Jiang Shaoqing sedikit khawatir. Bukankah lawan Heng Qianmo adalah pemula yang kemarin dilindungi oleh kakak senior? Siapa orang ini? Jiang Shaoqing bertanya. Yuan Chaohui mengikuti pandangannya dan berkata dengan bingung, eksistensi yang setara dengan Heng Qianmo sejak awal. Oh, Jiang Shaoqing tidak bisa tidak menghormati Xia Qingchen. Kalau begitu, di kelompok murid terakhir, selain Heng Qianmo, masih ada satu murid bagus. Karena mampu berdiri berdampingan dengan Heng Qianmo, kekuatannya pasti tidak jauh. Hehe, aku khawatir saudara muda Jiang akan sangat kecewa. Yuan Chaohui tersenyum main-main. Pertandingan perebutan tempat pertama, yang telah berubah dari 1 poin menjadi 6 poin, akan segera menampakkan warna aslinya. Bagaimana mungkin Jiang Shaoqing tidak kecewa? Kecewa. Jiang Shaoqing tidak begitu mengerti mengapa dia kecewa. Saat mereka berbicara, perubahan telah terjadi di arena. Heng Qianmo mengambil posisi dan berkata dengan makna yang lebih dalam, saudara muda Xia, tinju dan tendangan tidak ada gunanya. Jika Anda terluka, jangan salahkan saya. Lakukan sesukamu, kata Xia Qingchen dengan tenang. Dia membuka semua meridian besar dan kecil di tubuhnya. Dia mengepalkan telapak tangan kirinya, dan udara di sekitarnya segera berubah menjadi pedang tajam yang tak terlihat. Dia mengaktifkan kultivasinya dan jantung 10.000 pedang yang kacau. Heng Qianmo tertawa dingin di dalam hatinya dan menyerang. Jari terpencil surgawi yang sangat merusak. Teknik jari melintasi jalur adalah teknik seni bela diri tingkat tinggi berwarna kuning. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia telah mencapai kondisi transenden. Kekuatannya sungguh luar biasa. Namun, itu hanya relatif terhadap mereka yang memiliki peringkat yang sama. Di mata Xia Qingchen, itu sama sekali tidak cukup. Ketika dia melihat kekuatan jari yang kuat dari pihak lain di udara, pikirannya bergerak. 10.000 bilah tajam yang melayang di sekelilingnya tersapu dengan kekuatan untuk memotong segalanya. Dalam sekejap, seluruh panggung dipenuhi dengan suara-suara yang menusuk telinga. Kekuatan batin Heng Qianmo langsung terpotong-potong oleh pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya. Heng Qianmo tidak bisa melihat bilah udara, jadi dia melihat teknik jarinya yang menghilang dengan bingung. Baru setelah 10.000 bilah udara berada di depannya, dia merasakan benda tak kasat mata yang sangat berbahaya di udara. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang sedang terjadi. Dia buru-buru mundur. Pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan batinnya di puncak lipatan ke-9 tahap konstelasi tengah untuk mengelilingi tubuhnya dalam upaya memblokir objek tak dikenal tersebut. Namun, itu jelas mustahil. Kekuatan batinnya yang lemah seperti selembar kertas yang mudah dibelah.
Melihat pedang tak kasat mata itu hendak menembus tubuh Heng Qianmo, Xia Qingchen menarik kembali bilah udara itu tepat pada waktunya. Meski begitu, pakaian Heng Qianmo masih terpotong-potong oleh pedang Qi. Jika dia terlambat, dia akan dipotong-potong oleh 10.000 pedang. Adegan ini menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi. Apa yang telah terjadi? Itu tidak benar. Seharusnya kakak senior Heng yang menghancurkan Xia Qingchen hingga jatuh ke tanah hanya dengan satu gerakan. Bagaimana situasinya? Jiang Shaoqing terkejut. Kekuatan Xia Qingchen tidak buruk, mampu menghancurkan serangan Heng Qianmo dengan gerakan biasa dan bahkan merobek pakaiannya. Bahkan dia belum melihat kekuatan dari 10.000 hati pedang yang kacau. Dia memandang Yuan Chaohui dengan heran. Sebelumnya, Yuan Chaohui bahkan mengatakan bahwa Xia Qingchen kemungkinan besar akan mengecewakannya. Sekarang, sepertinya yang ada hanyalah kejutan. Bagaimana bisa mengecewakan? Wajah Yuan Chaohui sedikit kaku, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan, kebingungan, dan kebingungan. Apa yang terjadi dengan kekuatan Xia Qingchen? Apa yang baru saja dia lakukan? Di arena, Xia Qingchen memandang Heng Qianmo yang linglung. Dia mengangkat alisnya sedikit. Aku sudah bilang padamu untuk menggunakan kekuatan penuhmu. Jangan menahan diri. Karena kekuatan Heng Qianmo secara keseluruhan sama dengan miliknya, seharusnya tidak hanya pada level ini. Heng Qianmo kembali sadar dan melihat keadaan yang berantakan. Dia kaget dan marah. Cara tercela apa yang kamu gunakan? Saat dia berbicara, dia menyerang dengan sekuat tenaga lagi. Kali ini, semua orang menonton dengan penuh perhatian, takut ketinggalan satu pun. Mereka ingin melihat apakah Xia Qingchen telah menggunakan metode curang. Jari terpencil surgawi yang sangat merusak. Itu masih merupakan gerakan yang sama. Kekuatan batinnya masih berada di puncak tingkat lipatan ke-9 dari tahap konstelasi tengah. Xia Qingchen mengerutkan kening dan menyerah menggunakan hati 10.000 pedang yang kacau. Dia berjalan maju dengan langkah cepat dan melepaskan tubuh aslinya yang kacau balau. Sebuah bola udara besar yang terlihat dengan mata telanjang tiba-tiba muncul. Jari-jarinya yang bersilangan bahkan tidak menimbulkan riak, apalagi menembusnya. Apa yang salah denganmu? Xia Qingchen melambaikan tangannya, dan bola udara itu meledak. Bidang Qi yang tak kasat mata bergulir ke segala arah. Meskipun Heng Qianmo berada jauh, dia masih didorong mundur oleh Qi. Melihat betapa menyedihkannya dia, Xia Qingchen berbicara dengan tidak senang, sudah menyuruhmu untuk menggunakan kekuatan penuhmu. Mengapa kamu menahan diri? Apa gunanya perdebatan seperti ini? Apa yang dia tunjukkan sekarang adalah kekuatan yang dia miliki sebelum terobosan kultivasinya. Dengan kata lain, kekuatan tes komprehensif berada pada pukul 6. Karena skor Heng Qianmo juga 6, dia seharusnya menyamakan kedudukan dengannya. Namun hasilnya tidak seperti ini. Oleh karena itu, Xia Qingchen curiga bahwa Heng Qianmo masih mempertahankan sebagian besar kekuatannya. Heng Qianmo mengertakkan gigi, merasa terhina. Di telinga Heng Qianmo, pertanyaan Xia Qingchen jelas merupakan kebanggaan sang pemenang. Apa yang kurang ajar? Apakah kamu pikir kamu begitu hebat hanya karena kamu mengetahui beberapa seni bela diri yang aneh? Heng Qianmo berhenti meremehkannya. Namun, dia tidak merasa bahwa Xia Qingchen sangat brilian. Bagaimanapun, kinerja Xia Qingchen dalam ujian sebulan yang lalu memang sangat buruk. Dia seharusnya menjadi seseorang yang bahkan tidak bisa lulus ujian. Dia tidak tahu apa yang dia alami, tapi dia telah mempelajari teknik bertarung yang aneh dalam sebulan terakhir, dan dia unggul dalam segala aspek. Ambil ini. Heng Qianmo menyerang dengan seluruh kekuatannya lagi. Teknik jari ini lagi. Xia Qingchen bahkan tidak mau repot-repot menampilkan tubuh aslinya yang tidak bisa dihancurkan dan menurunkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Bab 179, Buang-buang waktu. Yang Abadi menanyakan arah. Dengan lambaian tangannya, seluruh air di kaleng penyiram bunga di halaman ditarik keluar. Kemudian, benda itu ditampar dengan telapak tangannya. Tetesan air yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan berceceran. Puff! Heng Qianmo tidak bisa menghindarinya dan terkena tirai hujan. Seluruh tubuhnya terbang mundur dan hampir terjatuh dari panggung. Kamu bahkan tidak bisa menangani ini. Apa? Xia Qingchen tercengang, apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan yang sama denganku? Petik 2. Dia mulai curiga bahwa Heng Qianmo tidak menahan diri, tetapi telah menggunakan seluruh kekuatannya. Heng Qianmo telah dihancurkan 3 kali berturut-turut, menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi. Mereka yang memiliki mata tajam sudah tahu. Di tangan Xia Qingchen, Heng Qianmo hanya bisa ditekan.
Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Namun, ini sungguh kebalikan dari apa yang mereka bayangkan. Heng Qianmo berhasil menstabilkan dirinya dengan susah payah dan menilai. Xia Aingchen dengan keterkejutan yang tak terlukiskan, ada apa dengan kekuatanmu? Dia sedikit bingung. Bukankah Xia Qingchen hanya memiliki 10% dari keseluruhan kekuatannya? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Seharusnya akulah yang menanyakan hal ini padamu. Dengan sedikit kekuatanmu, bagaimana kamu bisa menempati posisi pertama denganku? Xia Qingchen bisa memastikan tebakannya dari keterkejutan di mata pihak lain. Kekuatan Heng Qianmo sebenarnya hanya sebesar ini. Itu terlalu aneh. Poin kekuatan pihak lain secara keseluruhan sebenarnya setara dengan miliknya. Dia benar-benar tidak mengerti. Sekecil ini, Heng Qianmo merasa sangat terhina. Kekuatannya bukanlah yang teratas di antara 1000 pendatang baru, tapi dia seharusnya berada di kelas menengah ke atas. Menggunakan sangat sedikit untuk mengevaluasi, jika itu bukan sebuah penghinaan, apa itu? Kamu bermarga Xia, berhentilah menghinaku. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan kekuatanmu, tapi jika kamu ingin mempermalukanku, aku, Heng Qianmo, akan melawanmu sampai akhir. Semangat juang Heng Qianmo tetap ada. Jari terpencil surgawi yang sangat merusak. Ekspresi Xia Qingchen kembali normal, dan matanya bersinar dengan cahaya bintang yang dingin. 9 bunga plum. Dia menurunkan kekuatannya ke tingkat lain. 9 gelombang kekuatan batin menyapu dan menghantam dada Heng Qianmo. Dengan 9 suara teredam, dada Heng Qianmo berlumuran darah dan dia terjatuh dari panggung. Kemudian, dia jatuh ke tanah dan mengeluarkan jeritan yang mengerikan seperti babi yang disembelih. Xia Qingchen menarik kembali jarinya dan menggelengkan kepalanya. Dia masih sangat lemah bahkan setelah dikurangi 3 level. Buang-buang waktu saja. Dia sudah mengurangi kekuatannya seminimal mungkin, tapi Heng Qianmo masih sangat lemah. Dia mengira kekuatan Heng Qianmo sama dengan kekuatannya sebulan yang lalu, dan dia bisa menggunakannya untuk berlatih. Siapa yang tahu kalau itu adalah sebuah kesalahan? Hal itu menyebabkan dia membuang-buang waktu dan datang ke sini tanpa hasil. Setelah berbicara, Xia Qingchen mengambil beberapa langkah ke depan, bersiap untuk melompat dari arena dan pergi. Haha, murid magang junior saudara Xia, tunggu sebentar. Angin sejuk datang dari belakang. Dia berbalik dan melihat Jiang Shaoqing. Sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman yang sehangat angin musim semi. Dia berdiri 3 kaki di belakang Xia Qingchen dengan tangan di belakang punggung. Kekuatan junior Brotersia luar biasa. Ada banyak hal yang patut dipuji. Dia menganggap dirinya sebagai pembangkit tenaga listrik saat berkomentar. Xia Qingchen meliriknya sekilas dan tidak mengatakan sepatah kata pun, diam-diam menunggu dia melanjutkan. Saya dengan tulus mengundang saudara muda Xia untuk bergabung dengan Longyin Manor. Jiang Shaoqing berkata sambil tersenyum. Saya tidak tertarik. Xia Qingchen langsung menolaknya. Dia menarik kembali pandangannya dan pergi. Sosok Jiang Shaoqing melintas dan menghalangi jalan Xia Qingchen. Dia tersenyum dan berkata, akulah yang merekomendasikanmu. Dengan saya melindungi Anda di masa depan, saya yakin Anda akan bisa mendapatkan sumber daya yang lebih baik dan melakukan lebih sedikit tugas. Dia sangat percaya diri. Aku bilang aku tidak tertarik. Xia Qingchen berjalan mengelilinginya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Jiang Shaoqing merasa malu karena dia telah ditolak 2 kali di depan banyak orang. Saudara muda Xia, saya memberi Anda kesempatan ekstra besar karena kekuatan Anda masih lumayan. Apakah kamu tidak menghargainya? Jiang Shaoqing bergerak, sekali lagi menghalangi jalan Xia Qingchen. Senyuman di wajahnya memudar saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Arti dari kata-katanya adalah seolah-olah dia merendahkan dirinya untuk memberi banyak perhatian pada Xia Qingchen. Saya tidak ingin mengulanginya untuk ketiga kalinya. Setelah itu, menyingkirlah. Xia Qingchen mengerutkan kening. Dia sudah mengulangi 2 kali bahwa dia tidak ingin bergabung dengan Longyin Manor. Apalagi dia tidak suka dihadang orang terus-menerus. Senyuman di wajah Jiang Shaoqing menghilang. Tidak peduli betapa dia sangat mengagumi Xia Qingchen, dia tidak tega wajahnya tersiar di depan umum. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Mata Jiang Shaoqing menyipit, dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Longyin Manor baru saja dibangun dan belum menunjukkan kekuatannya. Xia Qingchen telah berulang kali menolak bergabung dengan Longyin Manor, dan ini bisa dianggap sebagai sebuah provokasi. Menggunakan dia untuk membangun kekuatannya masih dianggap tepat. Tidak diperbolehkan. Kalau begitu pergilah.
Arus udara di sekitar Xia Qingchen tiba-tiba mulai berputar. Arus udara melingkar yang besar terbentuk dalam sekejap. Jiang Shaoqing tertawa dingin di dalam hatinya. Dia justru menunggu Xia Qingchen bergerak. Hanya dengan begitu dia bisa membangun kekuatannya dengan cara yang benar. Kamu ingin aku tersesat. Saya khawatir Anda tidak mengerti apa arti nilai 20 pada tes komprehensif. Jiang Shaoqing mendengus. 20 poin berarti kekuatannya telah mencapai tingkat pusaran pertama dari tahap konstelasi utama. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh seorang penggarap tahap konstelasi menengah. 9 revolusi segel lotus. Telapak tangan Jiang Shaoqing terangkat. Dia yakin bahwa dengan kekuatan batinnya yang menakutkan di tahap konstelasi utama, selain keterampilan bela diri yang mendalam, dia akan mampu menjatuhkan Xia Qingchen ke tanah dengan satu serangan telapak tangan, membuatnya menjernihkan pikiran dan mengenali siapa dirinya. Tidak disangka dia benar-benar berani berbicara dengannya seperti ini. Namun, ketika telapak tangannya mendarat di bola aliran udara dari tubuh asal yang tidak bisa dihancurkan, dia seolah-olah terjebak dalam rawa. Momentum telapak tangan yang cepat dan ganas menjadi sangat lambat. Dia kaget dan mendapat firasat buruk. Dia ingin mundur. Tapi sudah terlambat. Enyah. Bola Qi tiba-tiba mulai berputar dengan cepat. Jiang Shaoqing segera merasakan kekuatan isap yang menakjubkan. Dia ditarik ke dalam bola udara dan terus berputar. Saat dunia berputar, bola udara tiba-tiba meledak. Hembusan udara yang dahsyat membuat Jiang Shaoqing yang berputar terbang sejauh 30 meter. Itu menabrak pintu bata hijau sebuah bangunan kecil. Puff! Jiang Shaoqing memuntahkan seteguk darah dan terjatuh karena benturan. Xia Qingchen menarik kembali telapak tangannya, dan aliran udara menghilang. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia melangkah keluar dan berkata dengan ringan, "Kamu ingin melindungiku dengan kekuatanmu. Saya akan memikirkannya setelah beberapa tahun berkultivasi." Dia hanya menggunakan setengah dari kekuatannya, dan Jiang Shaoqing telah dihancurkan. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia bahkan tidak akan mampu bertahan untuk sesaat. Sebelumnya, dia bahkan mengancam akan melindungi Xia Qingchen. Jiang Shaoqing bersandar di dinding, wajahnya dengan cepat memerah karena terkejut. Memikirkan bahwa dia penuh percaya diri dan mengejek Xia Qingchen karena tidak memahami arti 20 poin dalam kekuatan keseluruhan. Sebenarnya, Xia Qingchen sudah memahaminya sejak lama. Arti penting dari kekuatan keseluruhan 20 poin adalah, ia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Saat Xia Qingchen hendak pergi, suara tajam terdengar. Kamu ingin pergi begitu saja setelah melukai seseorang. Yuan Chaohui berdiri dengan wajah muram. Kursi di bawah pantatnya telah hancur oleh kekuatan batin dari tahap konstelasi utama. Besok, Senin, Kamis, saya meminta dukungan Anda. Bab 180, memenangkan kesan yang baik. Xia Qingchen menghentikan langkahnya dan dengan tenang menatap Yuan Chaohui. Apa hubungannya denganmu saat kami para pemula berdebat? Orang ini diam-diam memusuhi dia. Mengapa Xia Qingchen harus bersikap sopan? Dia hanyalah murid perantara, tidak ada yang istimewa. Terlebih lagi, tidak jarang mereka mengalami cedera saat bertanding. Kualifikasi apa yang harus diberikan oleh Yuan Chaohui? Yuan Chaohui tertawa karena marah. Seperti kata pepatah, anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Xia Qingchen adalah salah satunya. Seorang pemula berani menantang murid perantara. Benar-benar bodoh dan tidak takut. Itu bukan urusanku, tapi aku, Yuan Chaohui mengungkapkan identitasnya sebagai murid perantara dalam upaya untuk menekan Xia Qingchen yang sombong. Siapa yang mengira bahwa Xia Qingchen akan mengganggunya tanpa ampun? Karena itu bukan urusanmu, diamlah. Xia Qingchen berbicara dengan dingin. Wajah Yuan Chaohui dipenuhi amarah. Teman wanitanya telah diintimidasi oleh Xia Qingchen dan tidak terus mencari masalah dengannya. Xia Qingchen sebenarnya mulai menentangnya di depan umum. Para pendatang baru saat ini benar-benar perlu diajari. Mata Yuan Chaohui dipenuhi percikan api. Awalnya, dia membela Heng Qianmo. Bagaimanapun, dia masih harus bergantung pada tunangan Heng Qianmo untuk mengenal pemilik kediaman superior. Sekarang, dia membela Heng Qianmo dan dirinya sendiri. Xia Qingchen ini memang terlalu sombong. Izinkan saya memberi Anda pelajaran atas nama sekte ini. Apa aturan sekte Nebula? Yuan Chaohui mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan terbang dengan kecepatan tinggi. Xia Qingchen tidak takut. Dia mengepalkan tinjunya dan siap mengaktifkan jantung 10.000 pedang yang kacau. Namun, saat ini, Yuan Chaohui, yang sedang bergegas, tiba-tiba diserang oleh kekuatan yang menakutkan.
Tubuhnya, yang awalnya bergerak maju, terlempar ke samping karena benturan dan menabrak sebuah bangunan kecil. Lantai marmer bangunan kecil itu tidak menghalangi momentumnya. Dengan ledakan keras, bangunan kecil itu hancur, memperlihatkan lubang besar berbentuk manusia. Debu dan asap memenuhi langit. Di tengah suara benturan, Yuan Chaohui merangkak keluar dari reruntuhan, berlumuran darah dan debu. Di dadanya, ada luka berdarah yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Dia masih linglung dan tidak memahami situasinya. Dia tersandung keluar. Siapa yang menyergapku? Tidak ada yang berbicara. Mata semua orang melihat ke arah yang sama. Di dinding halaman kecil, dia adalah seorang wanita cantik berbaju putih. Penampilannya di atas rata-rata, dan sosoknya ramping. Dia seharusnya menjadi kecantikan yang dikagumi oleh semua orang, tetapi wajahnya acuh tak acuh dan dingin, membuat orang mundur. Yuan Chaohui mengikuti pandangan semua orang, dan ekspresinya berubah drastis. Dia berkata dengan suara gemetar, "Aku adalah murid perantara, Bai Jing." Orang yang mengirim Yuan Chaohui terbang adalah Bai Jing yang terluka parah. Dia akhirnya pulih setelah pulih selama sebulan. Namun, dia sudah sampai di halaman kecil. Namun, dia telah mendengarkan situasi di halaman dari luar tembok. Ketika dia mendengar bahwa kekuatan Xia Qingchen telah menekan rekan-rekannya dan bahkan Jiang Shaoqing, sudut bibirnya sedikit melengkung. Dia mengungkapkan senyuman yang nyaman. Xia Qingchen tidak mengecewakannya. Baru setelah Yuan Chaohui tanpa malu-malu melakukan gerakannya, dia muncul dengan marah dan melukai Yuan Chaohui dengan parah dalam satu gerakan. Sudahkah kamu bertanya kepadaku tentang orang yang bertugas mendisiplinkanku? Bai Jing menatapnya dengan dingin. Bagaimana dia bisa berharap bahwa Bai Jing akan benar-benar membela Xia Qingchen? Perlu diketahui bahwa murid perantara tingkat menengah dan berpengalaman tidak akan peduli dengan pendatang baru setelah mereka membawa mereka kembali. Mereka hanya menganggap membawa kembali pendatang baru sebagai sebuah misi. Segala sesuatu yang terjadi pada pendatang baru setelah mereka datang ke sekte tersebut tidak ada hubungannya dengan mereka. Kamu pikir kamu bisa memaafkan hanya karena kamu bilang begitu. Bai Jing melompat turun dan mengulurkan tangannya. Beri aku tanda kolam naga. Ekspresi Yuan Chaohui sangat sulit, kakak senior Bai, saya menghabiskan 2 tahun untuk mendapatkan token kolam naga. Bolehkah aku menggunakan sesuatu yang lain sebagai kompensasinya? Dia takut pada Bai Jing, tapi dia tidak tega berpisah dengan token kolam naga. Bai Jing tidak membuang waktu dan menjentikkan jarinya. Sebuah kekuatan yang kuat menghempaskan Yuan Chaohui ke tanah, menyebabkan dia muntah darah. Bai Jing berjalan ke depan dan mengeluarkan token hitam berbentuk naga. Jangan, kakak senior Bai, tolong jangan ambil token kolam naga, Yuan Chaohui memohon dengan getir. Satu lagi kalimat bertele-tele. Bai Jing menatapnya dengan dingin. Yuan Chaohui bergidik dan segera menutup mulutnya. Dia memperhatikan saat Bai Jing mengambil token itu. Apa yang tidak bisa diterima oleh Yuan Chaohui adalah, setelah Bai Jing menerima token kolam naga, dia bahkan tidak melihatnya. Dia berbalik dan melemparkannya ke Xia Qingchen. Ambillah. Xia Qingchen tanpa sadar mengambilnya dan meliriknya, tapi dia tidak tahu apa itu. Ikuti aku. Bai Jing berkata tanpa menoleh. Xia Qingchen memegang token kolam naga dan pergi bersamanya, meninggalkan tanah yang penuh dengan serigala. Di gedung yang rusak, Yuan Chaohui yang berlumuran darah. Jiang Shaoqing bersandar di dinding dengan sikap putus asa. Heng Qianmo terbaring di tanah dan meratap. Pertukaran ini seharusnya menjadi momen gemilang baginya untuk menunjukkan warna aslinya dan mengukuhkan pamornya sebagai orang nomor 1 di angkatannya. Namun, hasilnya adalah dia menggunakan akhir hidupnya yang menyedihkan untuk membuat Xia Qingchen marah, menjelaskan apa artinya memimpin. Xia Qingchen terlalu kuat. Dia sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan Jiang Shaoqing, yang telah mencetak 20 poin, seperti semut di hadapan Xia Qingchen. Dia hanya bisa memandangnya. Uhuk-uhuk, saudara muda Heng, jangan berkecil hati. Yuan Chaohui merangkak dengan susah payah, wajahnya penuh rasa malu. Wajah Heng Qianmo penuh dengan kesedihan. Kekuatan Xia Qingchen telah berkurang 3 tingkat, namun dia masih mampu menekannya. Hal ini menyebabkan Heng Qianmo, yang penuh percaya diri, menderita pukulan telak terhadap keyakinannya. Sampai-sampai dao bela dirinya terguncang. Tunanganmu telah berteman dengan tuan rumah kediaman superior. Jika Anda bisa mendapatkan bantuannya, kekuatan Anda pasti akan meningkat pesat. Mata Yuan Chaohui berkedip saat dia berkata. Tentu saja ini bohong. Mengingat bakat Heng Qianmo,
bahkan jika wakil ketua sekte secara pribadi membimbingnya, dia tidak akan mampu melampaui Xia Qingchen. Bagaimanapun, potensi nilai pertumbuhan yang terakhir adalah 120. Setelah menyaksikan kultivasi Xia Qingchen yang melampaui segalanya, bagaimana mungkin Yuan Chaohui tidak mengetahui bahwa hasil ujian kamar rahasia hari itu tidak salah. Xia Qingchen benar-benar telah mencapai 120. Hanya saja wakil pemimpin sekte itu berpikiran sempit dan dengan sombong mengubah nilainya. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu siapapun. Kesalahan besar dalam penilaian akan dihukum berat oleh sekte tersebut. Wakil ketua sekte memiliki otoritas tinggi dan tentu saja tidak perlu khawatir akan dihukum. Namun, dia adalah murid perantara dan juga penyelenggara penilaian hari itu. Bahkan jika dia tidak mati, lapisan kulitnya akan terkelupas. Alasan mengapa dia berpura-pura menghibur Heng Qianmo adalah agar dia bisa mengatur agar dia bertemu dengan pemilik kediaman superior sesegera mungkin. Terima kasih atas pengingatmu, kakak senior Yuan. Heng Qianmo terhibur. Itu benar, tunangannya kenal dengan tuan dari kediaman kelas tertinggi itu. Jika dia bisa mendapatkan perlindungannya, apa gunanya Xia Qingchen? Apa itu Beijing? Hanya dengan satu kalimat, dia bisa membuat keluarga Xia dan Bai berada dalam kutukan abadi. Saya akan meminta tunangan saya untuk membuat pengaturannya sesegera mungkin. Mata Heng Qianmo dipenuhi dengan antisipasi. Satu-satunya kesempatan baginya untuk menghilangkan rasa malunya adalah murid senior tingkat lanjut yang ditemui tunangannya. Tidak peduli apa yang harus dia korbankan, dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memenangkan hati pria itu. Pilih rekomendasi Anda. Jika Anda masuk 10 besar, Anda akan memiliki 3 bab di malam hari, dan dengan bab saat ini, itu akan menjadi 4 bab.